Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah kelas 4? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini, pembelajaran matematika akan memasuki bab baru loh teman-teman, yaitu tentang KPK dan FPB. Sebelum kita mulai, yuk disiapkan dulu peralatannya. Silahkan teman-teman buka buku paket ESPS halaman 54, buku LKS halaman 30. Jangan lupa buku tulis dan alat tulisnya juga disiapkan ya teman-teman. Are you ready? Yes, I'm ready. Pembahasan pertama hari ini adalah tentang faktor bilangan. Apa sih faktor bilangan itu? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Misalnya kita mau mencari faktor dari 10. Kita akan membagi bilangan 10 dengan bilangan yang bisa membagi habis bilangan 10 itu. Dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Ingat, kalau mau mencari faktor bilangan, kita urutkan. Kita bagi dengan bilangan 1 dulu. 10 dibagi 1 adalah 10. Kemudian kita lanjutkan, 10 dibagi 2. Bisa tidak? Oh, bisa. 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian 10 bagi 3 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Kemudian dibagi 4? Oh, tidak bisa juga. Kemudian dibagi 5? Oh, ternyata bisa. Dan 5 sudah ada di tabel. Sehingga ini sudah selesai teman-teman. Nah, arti dari tabel tersebut nih teman-teman. Dari atas ya, 10 kita bagi 1, jawabannya 10. Kemudian 10 bagi 10 adalah 1. Bilangannya habis, tidak bersisa. Kemudian 10 dibagi 2 adalah 5. Pun sebaliknya 10 bagi 5 adalah 2. Habis, tidak bersisa. Nah itu tadi, cara mencari faktor bilangannya kita bagi dengan bilangan yang bisa membagi habis, tidak ada sisanya. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ingat ya teman-teman, ketika kita mau mencari faktor dari suatu bilangan, kita bagi dulu dengan bilangan yang paling kecil, yaitu 1. Kita bagi 1, dilanjutkan dibagi 2. Kalau tidak bisa, dibagi bilangan selanjutnya, bilangan 3. Kemudian dibagi 4. Dibagi 5 dan seterusnya sampai tidak bersisa, sampai bilangannya habis dibagi gitu ya. Pahim tuh? Pahim nah. Selanjutnya kita bahas faktor persekutuan. Jika bilangan yang difaktorkan lebih dari 1, maka akan muncul beberapa bilangan persekutuan. Coba kita faktorkan dulu bilangan 12 teman-teman. Jangan lupa dimulai dari bilangan 1 ya. 12 dibagi 1 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 12 dibagi 3 adalah 4. Dibagi 4, oh 4-nya sudah ada di tabel. Berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kita cari faktor dari 18. 18 dibagi 1 adalah 18. 18 dibagi 2 adalah 9. 18 dibagi 3 adalah 6. Dibagi 4 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Dibagi 5? Tidak bisa juga. Dibagi 6? Oh, 6-nya sudah ada di tabel. Berarti ini sudah selesai. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2,
3, 6, 9, dan 12. Nah, teman-teman, faktor dari 12 dan faktor dari 18 ternyata ada yang sama, yang berwarna merah. Sehingga itulah yang disebut faktor persekutuan, yaitu faktor yang sama dari dua bilangan. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Begitu ya teman-teman, untuk mencari faktor persekutuan. Jadi kita faktorkan dulu bilangan-bilangannya, baru kita cari faktor yang sama. Fahimtum? Fahimna? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan 2, yaitu tentang kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan itu? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Untuk mencari kelipatan, kita tinggal mengalikan saja bilangannya dengan bilangan asli. Contoh, kita cari kelipatan dari 3. Tinggal kita kalikan saja, mulai dari 1 ya teman-teman. Jadi kita kalikan 3 dengan 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12, dan seterusnya. Jadi ketika mencari kelipatan bilangan, kita kalikan dengan bilangan 1 dulu, kemudian dikali 2, dikalikan 3, dikalikan 4, dikalikan 5, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kelipatan bilangan 3 adalah 3, 9, 6, 12, dan seterusnya. Begitu ya. Fahimtum? Fahimna? Selanjutnya kita bahas kelipatan persekutuan. Beberapa bilangan dapat memiliki kelipatan bilangan yang sama, teman-teman. Dan untuk bilangan kelipatan yang sama tadi disebut dengan kelipatan persekutuan. Langsung ke contoh ya teman-teman. Coba kita cari kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kita cari dulu kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Dari situ kita bisa mencari kelipatan yang sama, yaitu yang berwarna merah, 12 dan 24. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kelipatan dua bilangan yang sama itulah kelipatan persekutuan. Begitu ya teman-teman. Fahimtum? Fahimna? Kita lanjutkan ke pembahasan 3, yaitu tentang faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima adalah hasil perkalian semua faktor bilangan prima dari suatu bilangan. Bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, teman-teman, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan prima itu bisa kita lihat di layar ya, teman-teman. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Kok bisa, Ustazah?
Yuk coba kita bahas satu-satu ya. Bilangan 2. Bilangan 2 ini bisa dibagi dengan bilangan 1 dan dirinya sendiri. Bisa nggak dibagi bilangan lain? Oh, tidak bisa. Begitupun bilangan 7. Bilangan 7 itu hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan dirinya sendiri, yaitu bilangan 7. Kemudian bilangan 19. 19 pun sama, hanya bisa dibagi bilangan 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan 1 dan dirinya sendiri ya teman-teman. Untuk bilangan lainnya yang bisa dibagi dengan bilangan lain itu tidak termasuk bilangan prima. Contohnya 9. 9 itu bisa dibagi 1, bisa juga dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Jadi itu bukan bilangan prima. Gitu ya teman-teman. Nah, faktor-faktor suatu bilangan yang berupa bilangan prima itu disebut faktor prima. Contoh, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, faktor primanya yang mana? Iya, betul. Faktor primanya adalah 2 dan 5, karena 2 dan 5 itu masuk ke bilangan prima. Begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas tentang faktorisasi prima. Cara mencari faktorisasi prima suatu bilangan adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima sampai didapat hasil bagi berupa bilangan prima. Langsung ke contoh ya teman-teman. Coba kita cari faktorisasi prima dari 20. Nah, untuk mencari faktorisasi prima dari 20, kita bagi 20 dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian, karena 10 itu masih bilangan genap, kita bagi lagi dengan 2. 10 bagi 2 adalah 5. 5 sudah bilangan prima, berarti ini sudah selesai. Ingat ya teman-teman, ketika kita mau mencari faktorisasi prima, kita bagi bilangannya dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, berarti dibagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Kalau 3 nggak bisa, dibagi 5, dan seterusnya. Jadi, faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kenapa ada pangkatnya 2 us? Karena 2-nya faktor 2 ada 2. Faktor prima dari 20 adalah 2-nya ada 2. 2-nya ada 2 sehingga 2-nya pangkat 2. Kalau 2-nya ada 4 us, berarti 2 pangkat 4. Kalau 2-nya ada 5, berarti 2 pangkat 5 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau ada faktor prima yang sama, nanti faktorisasi primanya kita buat berpangkat gitu. Fahim tuh? Fahimna. Itu tadi pembelajaran hari ini ya teman-teman. Selanjutnya, sebagai bahan latihan di rumah, silahkan teman-teman mengerjakan LKS Medali halaman 33 bagian B nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis ya teman-teman. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kelipatan ya. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Betapa sangat luar biasanya sedekah itu. Dan sedekah tidak hanya berupa harta ya teman-teman, bisa juga
dengan sikap kita, bahkan senyum pun bisa menjadi sedekah. Karena hari ini kita mempelajari tentang kelipatan, dan sedekah itu nanti akan dilipatkan ganda oleh Allah pahalanya. Jadi mari kita banyak-banyak bersedekah, gitu ya teman-teman. Baik, pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.